WebRTC sendiri itu menggunakan protokol yang namanya UDP, sedang bekerja di belakang dan kemudian memberikan kita kenyamanan untuk berhubungan dengan orang lain dari jauh begitu. SGP ini adalah suatu sekumpulan informasi yang berisi tentang kodek, address, media type yang dikirimkan itu apa dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan manajemen terutama yang telah mengizinkan saya untuk membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki yang kebetulan sedang saya riset selama 1 minggu ke belakang. Baik, sebentar saya share skrip. Oke, pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu teknologi yang sebenarnya digunakan dalam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Terutama dulu ketika masih pandemi, bahkan sekarang ini kita juga masih menggunakan aplikasi video conference seperti Google Meet atau Zoom yang sekarang kita gunakan, atau bahkan aplikasi yang selalu kita gunakan setiap hari seperti Discord untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih sering bermain game atau juga ketika aplikasi yang sering kita gunakan untuk menghubungi keluarga dan lain sebagainya seperti WhatsApp. Nah, eh, pada awalnya saya cukup penasaran sebenarnya bagaimana aplikasi ini bisa bekerja di belakang dan kemudian memberikan kita kenyamanan untuk berhubungan dengan orang lain dari jauh begitu. Nah, setelah saya riset, ternyata teknologi tersebut bernama WebRTC atau disebut juga dengan web real time communication. Apa itu? Ini merupakan sejumlah Java API yang terkumpul kemudian memberikan kita kesempatan untuk agar dua browser dapat tukar data secara real time, baik itu bertukar berupa audio maupun video. Nah, fitur WebRTC inilah yang kemudian eh, memberikan aplikasi-aplikasi ini sebuah fitur yaitu untuk video conference atau telepon dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sebelumnya sudah pernah mendengar tentang teknologi yang digunakan untuk real-time communication seperti WebSocket. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah WebRTC. Lalu apa sih bedanya? Jadi begini, kalau WebSocket itu ada sedikit perbedaan, yaitu ketika proses ketika ada dua orang yang ingin berkomunikasi, entah itu melalui chat, entah itu melalui video conference, maka data dari klien pertama atau person pertama itu akan melalui server terlebih dahulu. Kemudian dari server akan meneruskan ke klien yang B dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tidak masalah jika digunakan dalam komunikasi seperti chat. Namun, jika digunakan komunikasi seperti video conference, itu akan membuat delay atau latency yang lebih besar. Oleh karena itu, muncullah WebRTC. Nah, WebRTC ini itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dua atau lebih orang dengan cara pertukaran data melalui browser dan tidak memerlukan server hal ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Baik, sekarang kita akan
ke belakang tentang jaringan. Mungkin beberapa teman-teman developer sudah pernah mendengar tentang ini. Yang akan saya bahas adalah tentang transport layer, yaitu protokol yang biasa digunakan ketika transport data seperti itu. Nah, web 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 application sendiri itu menggunakan protokol yang namanya UDP. Sedangkan yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk transfer data seperti kalau misalkan teman developer ketika ngebuat API itu kan menggunakan HTTP ya atau HTTPS itu menggunakan TCP. Nah, apa perbedaannya? Kalau misalkan kita akan mengirim data yang penting seperti teks, kemudian file dan lain sebagainya yang biasa itu biasanya menggunakan TCP. Sedangkan UDP ini dia biasa digunakan untuk mengirimkan data yang tidak begitu penting atau jika ada kehilangan paket data ketika dalam perjalanan pengiriman itu tidak akan menjadi masalah yang begitu besar. Nah, kenapa eh, WebRTC kayak UDP? Karena UDP itu basically sangat cepat sekali untuk video conference, tapi tidak aman atau tidak baik, tidak efisien untuk pertukaran data penting. Kenapa? Itu dikarenakan eh, UDP itu basically ketika ada terjadi pengiriman data dari klien A ke klien B, maka UDP tidak memastikan bahwa data yang yang dikirimkan ke person B itu terurut, kemudian tidak juga memastikan bahwa data tersebut benar-benar terkirimkan dengan baik ke person B. Nah, itulah yang mungkin menjadi masalah dalam hal ini. Tapi kalau digunakan dalam video conference itu tidak masalah. Mungkin misalkan kita sedang melakukan video call atau video conference melalui Google Meet, sering terjadi kita menemui yang namanya lagging atau video patah-patah. Nah, itu adalah salah satu sebab eh, terjadi kehilangan data dalam perjalanan dari si klien A menuju klien B. Nah, bayangkan kalau misalkan transfer data biasa seperti file itu menggunakan UDP juga. Saat kehilangan satu bit paket filenya korup dan itu akan membuat file kita tidak terbaca. Oleh karena itu, TCP lebih baik digunakan, lebih efisien digunakan untuk pertukaran data penting, sedangkan UDP itu lebih baik digunakan dalam real-time communication seperti WebRTC. Nah, ada dua hal penting yang digunakan dalam WebRTC. Yang pertama adalah SDP dan yang kedua adalah ICE Candidate. Nah, SDP ini adalah suatu sekumpulan informasi yang berisi tentang kodek, address, media tab yang dikirimkan itu apa, dan lain sebagainya. Ini dikirimkan ketika dua orang atau lebih ingin melakukan suatu komunikasi melalui platform atau channel WebRTC. Nah, nanti sebelum mereka berkomunikasi, semua klien yang akan berkomunikasi dalam satu channel itu akan saling mengirimkan SDP-nya masing-masing. Kita kenalan dulu. Nah, nah, ketika semua orang sudah kenal, sudah connected, mereka belum bisa melakukan transfer data atau belum bisa melakukan sharing data audio dan video mereka. Mereka butuh mengetahui kemana sih, misalkan nih ada person A sama person B. Nah, person A ini perlu tahu di mana alamat person B sehingga person A bisa mengirimkan audio dan videonya. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita perlu ICE candidate. Nah, ICE candidate ini adalah public IP address dan port yang potentially merupakan alamat tujuan di mana seseorang bisa mengirimkan video atau audio mereka. Nah, ini ada simulasi eh, simulasi tentang WebRTC begitu. Nah, pada awalnya koneksi itu ketika akan memulai koneksi harus ada satu orang yang memulai untuk berkomunikasi atau seseorang menginisialisasi. Nah, proses ini itu disebut dengan signaling dalam WebRTC. Nah, WebRTC sendiri itu tidak
punya fitur bawaan untuk signaling, untuk memulai koneksi. Oleh karena itu, biasanya pada saat kita ingin membuat koneksi WebRTC, kita butuh suatu proses lagi untuk melakukan signaling. Nah, signaling tersebut bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan WebSocket. Nah, jadi ketika pertama kali ingin berkomunikasi, maka seorang akan memulai untuk berkomunikasi, kemudian memanggil ke server untuk melakukan signaling. Nah, setelah itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya ketika sebelum suatu klien atau suatu seseorang akan berkomunikasi, maka mereka akan membagi SDP mereka masing-masing. Mereka akan saling bertukar informasi tentang bagaimana mereka bisa connect. Itu yang terpenting dari SDP, yaitu membuat koneksi awal. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa setelah dua orang tersebut telah bertukar SD mereka, maka mereka sekarang terkoneksi. Tapi, walaupun mereka sudah terkoneksi, mereka tetap belum bisa untuk bertukar audio dan video mereka. Nah, oke, oke. Jadi seperti ini. Nah, untuk memulai transfer data di antara kedua belah pihak atau lebih ini, eh, mereka masing-masing perlu tahu apa sih IP public yang mereka punya. Jadi, nanti person A ini itu akan melihat apa sih public IP saya. Kemudian kalau udah tahu, informasi public IP ini akan dikirimkan ke orang berikutnya. Sehingga orang berikutnya bisa tahu, oh ternyata alamat si orang ini. Nah, tapi kenapa kita butuh STAN? Nah, STAN ini merupakan eh, basically we call it sebuah server yang bisa mengetahui public IP yang terbaik yang bisa dijangkau. Karena sekarang ini sudah banyak banyak sekali device yang device mereka tuh sudah terlindung sama firewall. Sehingga STAN server ini berfungsi untuk mencari address terbaik yang bisa dijangkau agar bisa diakses oleh orang lain. Begitu. Oke, next. Nah, mungkin untuk materinya sekian. Nah, sekarang saya akan sedikit mendemokan tentang WebRTC itu sendiri. Nah, pada sesi kali ini saya akan meminta bantuan salah satu dari teman-teman. Mungkin Mas Fadil bisa bantu. Yes. Oke, nah, oke, sebentar menunggu Mas Fadil untuk membuka website yang sama. Nah, website ini akan berfungsi untuk mensimulasi proses WebRTC itu sendiri. Oke. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum saya dan Mas Fadil melakukan koneksi awal, kita perlu saling mengenal, saling memberi informasi agar kita saling terhubung. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, yang pertama adalah melakukan proses yang namanya pertukaran SDP. Nah, dari pihak saya akan membuat SDP, namanya SDP over. Nah, kemudian SDP akan saya bagikan ke orang yang akan terhubung dengan saya. Sudah masuk di create answer-nya. Nah, kemudian eh, masukin yang create password. Nah, ya ini. Nah, terus oke, create answer. Nah, kemudian dari pihak pihak kedua yang ingin kita ajak berkomunikasi
akan menerima SDP offer yang kita berikan di awal. Kemudian mereka akan menerima dan membuat balasannya. Create answer di copy. Kasih aku. Nah, kemudian saya juga akan menerima SDP answer dari Mas Fadil. Oke. Nah, setelah pertukaran SDP berhasil, maka sekarang saya dan Mas Fadil sudah terhubung dengan menggunakan WebRTC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit materi yang akan saya sampaikan mungkin bisa menjadi insight teman-teman untuk melakukan pengembangan aplikasi serupa jika teman-teman punya case yang seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.